فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Hajrul Mustadif pada pertemuan malam kelima. Kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya yang kita baca dalam bab pertama, pembahasan pertama tentang maqasidul Islam fil hajar, visi dan misi, maksud dan tujuan agama Islam mensyariatkan boikot. Yang bila pun sampai itu sudah terangkan kepada kita, yang mana boikot dalam syariat Islam tertuju kepada tiga pihak. Di antara tiga pihak tersebut adalah pada urutan pertama memboikot orang kafir dan musyrik. Yang kedua memboikot ahli bid'ah, dan tujuan tulisan ini dibuat mengkaji tentang boikot jenis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah memboikot pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa secara terang-terangan. Pada bab ini beliau menyebutkan beberapa maksud dan tujuan disyariatkannya syariat, yaitu kembali kepada pelaku hajar atau boikot yang tegas dengan syariat Islam yang suci ini. Kemudian manfaatnya juga kembali kepada pihak yang dihajar atau diboikot. Manfaat lainnya adalah kembali kepada kaum muslimin secara umum, serta bentuk pemeliharaan dan penjagaan sunnah-sunnah Nabi SAW dari noda dan kotoran bid'ah serta hawa nafsu. Yang beliau perinci dalam beberapa poin, di antaranya adalah bahwasanya tujuan dan maksud hajar di antaranya adalah sebagai bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang suci menegakkan kalimat Allah, sekaligus mengamalkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, sekaligus bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan satu syariat Islam dalam bab akidah, cinta dan benci karena Allah. Maksud dan tujuan yang kedua adalah untuk membangkitkan kesadaran kaum muslimin tentang bahaya kebid'ahan serta berikan peringatan kepada pelaku kebid'ahan itu sendiri. Maksud dan tujuan yang ketiga mempersempit atau mencegah tersebarnya kebid'ahan. Dan ini jelas nampak sekali bahwasanya ketika pelaku kebid'ahan ditegur dengan kesalahannya dia, dengan kebid'ahan dia, kebid'ahan tersebut bisa ditepis untuk tersebar. Yang keempat, beliau sebutkan juga untuk mengekang atau mempersempit ruang gerak pelaku kebid'ahan itu sendiri
agar membuat dia melemah, dalam menyebarkan kebid'ahan dia. Akan datang yang kelima, nanti kita akan baca. Masih kita akan baca penukilan sang penulis dari Al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi, kitab beliau Al-I'tisam, tentang larangan yang datang dari asar-asar salaf, penukilan dari salaf, untuk memuliakan pelaku kebid'ahan. Larangan untuk memuliakan pelaku kebid'ahan. Tadi kita baca alasan yang beliau angkat dari hukum sosial budaya, bahwa mempergauli ahlul bid'ah terkandung di dalamnya makna pemuliaan. Dan ini nampak jelas sekali, dikarenakan berulang-ulang kali pergi berjalan berangkat menuju kepada ahlul bid'ah tadi. Nah, terdapat pemuliaan. Karena dalamnya akan berlaku yang namanya pertemuan, tatap muka, perbincangan, dan seterusnya. Ini bentuk mengagungkan. Sedangkan datang dari asar Al-Imam Qutb bin Iyad rahimahullah, yang Al-Imam Al-Barbahari bawakan dalam kitab Syarh Sunnah, man adha masahib bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku kebid'ahan, berarti dia telah membantu untuk meruntuhkan agama Islam. Beliau lanjutkan lagi bahwasanya hak mereka adalah direndahkan dan dihinakan. Namun ketika mendatanginya dia terdapat kandungan makna penghormatan, hal ini akan menghalangi syariat Allah yang suci dipraktikkan, yakni memboikot ahlul bid'ah. Kita baca berikutnya, masih dari penukilan penulis dari Al-Imam Syatibi rahimahullah. Wa aidan fa inna tawqir sahibil bid'ati madannatun li mafsadataini ta'udani bil hadmi 'ala al-Islam. Dan juga karena sungguh memuliakan pelaku kebid'ahan di dalamnya terdapat dua mafsadat, dua kerugian, dua dampak negatif, dua keburukan. Yang keduanya kembali pada makna menghancurkan agama Islam. Jadi kedatangan seseorang ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah di dalamnya terdapat unsur menghancurkan agama Islam. Dari dua sisi. Kita baca satu persatu. Ahaduhuma, yang pertama adalah dua mafsadat tersebut, dua keburukan tersebut. Dan ternyata dalamnya terdapat unsur menghancurkan agama Islam. Yang pertama adalah iltifatul amati wal juhali ila dzalika at-tawqir. Fa ya'taqiduna fil mubtadi'i annahu afdhalun nas wa annamahu alaihi khairun mimma alaihi ghairuhu. Fa yu'addi dzalika ila ittiba'ihi ala bid'atihi duna ittiba'i ahli sunnati ala sunnatihi. Alasan yang pertama, memalingkan pandangan orang awam dan orang jahil untuk memuliakannya. Jadi ketika ahlu sunnah
Yang mana harga diri mereka lebih dipercaya oleh selain mereka. Ahlussunnah dipercaya oleh kaum muslimin secara umum. Tulusnya mereka dalam berdakwah, tidak mengharap imbalan dan balasan secara materi. Makanya Ahlussunnah lebih dipercaya oleh kaum muslimin. Ketika seorang Ahlussunnah datang bertemu dengan ahlul bid'ah, pertemuan tersebut akan memalingkan pandangan mata orang awam atau orang jahil kepada pemuliaan tersebut. Akhirnya apa? Fayatakidu fil mubtadi' annahu afdhalun nas. Akhirnya mereka meyakini, orang awam dan orang jahil meyakini bahwa ahlul bid'ah tersebut memiliki kemuliaan karena dijenguk, didatangi oleh Ahlussunnah. Jadi sekitar datang membuat pandangan mata orang awam dan jahil bisa tertipu. Selain dia meyakini bahwasanya ahlul bid'ah adalah terdapat keutamaan pada dia, afdal, wa anna ma huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairu, dan meyakini bahwasanya sesuatu yang ada pada ahlul bid'ah tersebut baik, bisa jadi lebih baik daripada apa yang ada di sisi kelompok yang lain. Orang awam, orang jahil, bisa jadi orang yang baru mengaji mungkin. Tadinya percaya dengan Ahlussunnah, ketika melihat sesuatu dengan Ahlussunnah, datang di majelis sunnah, datang juga di majelis bid'ah. Akhirnya orang yang memiliki ilmu yang dangkal, baru masuk dakwah, orang jahil dan orang awam itu masuk akal. Begitu orang itu juga betul boleh untuk didatangi. Fa yu'addi dzalika ila ittiba'i 'ala bid'atihi. Hal tersebut menggiring kepada kebid'ahan orang tersebut akan diikuti. Dua natibah ahlus sunnah ala sunnatihim. Kemudian meninggalkan ahlus sunnah di atas sunnahnya mereka. Akhirnya ahlus sunnah ditinggalkan. Ikuti mazhab ahlul bid'ah. Ini yang bermaksud adalah mafsadatain. Terdapat dua mafsadat di dalamnya. Ini yang pertama. Yang pertama saya terdengar ngeri. Karena beliau ungkapkan, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya di dalam dua mafsadat ini terdapat unsur menghancurkan agama Islam. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, terdapat unsur yang boleh sebutkan. Kita baca yang kedua. Karena masih panjang. Wasaniya yang kedua, annahu idza wukira min ajli bid'atihi sara dzalika kal hadil muharrid lahu ala intishar al ibtida'i fi kulli shay. Yang kedua adalah bahwasanya dia yakni pelaku kebid'ahan apabila dimuliakan dengan alasan kebid'ahannya. Kalau pelaku kebid'ahan dimuliakan, dijunjung tinggi, dihormati, hal tersebut membuat dia menjadi pembimbing, penghasut. Karena dia adalah dai, membimbing sekaligus menghasut. Dalam hal apa? Ala intishar al-ibtida' fi kulli syai'. Memudahkan dia untuk menyebarkan, memudahkan dia untuk menghasut orang banyak dalam menyebarkan kebid'ahan dalam segala perkara. Akhirnya memuluskan perjalanan dia untuk mendakwakan bid'ahnya dia. Cermati baik-baik, ini termasuk bahasanya termasuk menghancurkan agama Islam secara perlahan-lahan. Dibahaya, jangan. Kalau ada di kalangan Ahlus Sunnah yang masih datang ke majelisnya Luqmaniyu,
Yang kita tahu sendiri bahwasanya maksud yang ada pada mereka adalah besar, bahwasanya mereka menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan seperti yayasan. Kalau begitu, secara tidak langsung memuluskan perjalanan dia untuk membolehkan menghalalkan yayasan di dalam syariat Islam. Kalau masih ada anak-anak Sunnah yang datang ke TV Roja di mana mereka berdakwah dengan televisi, memuluskan jalan dia terus berdakwah di atas maksiat tersebut, padahal dalil-dalil tentang haramnya televisi, haramnya yayasan lebih jelas. Inilah dalam maksud bahwasanya terdapat unsur kemudaratan agama Islam diruntuhkan secara perlahan. Beliau tutup perkataan beliau Imam Syafi'i, wa ala kulli halin fatuhiyal bid'ah wa tamutu sunnah wa huwa hadmul Islam bi'ainihi. Beliau jadikan sebagai kesimpulan penutup dari dua mafsadat di atas. Apapun keadaannya, dua keadaan di atas mengiring kepada hidupnya bid'ah serta matinya sunnah. Ketika yayasan tegak, akhirnya orang tidak ada tawakal. Tawakalnya luntur. Selalu meminta dana kepada makhluk, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat proposal kotak aman, santri yang belajar bayar, apalagi minta uang bangunan dan seterusnya. Akhirnya sunnah mengajar yang lillahi ta'ala terlupakan, yang hidup malah bid'ah. Perhatikan baik-baik, ini bahaya. Yang beliau maksud bahwasanya wa huwa hadmul Islami bi'ainihi. Inilah bentuk penghancuran Islam secara hakiki. Logis. Beliau mengiring kita untuk berpikir secara logis. Bukan dengan tahminat, bukan sesuatu yang syubhat yang tanpa dalil, tapi ini adalah logis dan syar'i. Logika masuk di akal sekaligus berlandaskan hukum kita dan nasional. Beliau ingin pahamkan kepada kita bahwasanya mendatangi ahlul bid'ah berat, permasalahan bukan ringan, berat. Berarti engkau ikut menghancurkan agama Islam secara tidak langsung. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, ridho ataupun tidak ridho, hal ini terjadi. Engkau ikut mengangkat nama yang mana Allah Subhanahu wa taala merendahkan dia, menghinakan dia, tapi engkau datang ke majelis dia, orang lain akan tertipu bahwasanya kalau begitu dia punya harga. Kalau dia punya nilai. Dia punya harkat dan martabat karena engkau mendatangi dia. Walau pada hakikatnya kita nilai orang semacam ini, barakallahu fikum jami'an, pelaku kebidahan rendah di mata kita. Orang yang mendatangi pelaku kebidahan juga rendah di mata kita. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan pelaku kemaksiatan dengan kemaksiatan mereka. Jangan muliakan mereka. Kemaksiatan di sini umum, baik itu syirik, kufur, bid'ah, maksiat, seluruhnya Allah telah menghinakan mereka dengan kemaksiatan mereka. Jangan memuliakan mereka dengan cara mendatangi majelis mereka. Wa illa ini termasuk apa? Menghancurkan agama Islam. Kemudian barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah. Wahai segenap masyarakat ahlus sunnah wal jamaah, jangan pernah ragu akan hal ini. Ini perkara yang kita yakini dan percayai secara agama. Tanpa bimbang, tanpa ragu. Segala kelompok, seluruh firqah yang menyelisihi sunnah berarti dia pelaku kebid'ahan. Tidak boleh untuk dia datang, tidak boleh untuk dihadiri majelisnya. Pilih satu. Jangan macam-macam. Karena Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sudah Nabi SAW menerangkan dalam sunnah beliau bahwasanya al-haq cuma satu, tidak bercabang. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Perhatikan ayat ini baik-baik, kata Allah Subhanahu wa taala.
Wa anna hadza sirati, Allah mengatakan ini adalah jalanku, datang dengan lafaz tunggal, jalan Allah cuma satu, tidak bercabang. Artinya untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh belok kiri, tidak boleh belok kanan. Harus pilih satu majelis, jangan pilih dua majelis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Subul lafaz majmu'. Lafaz tunggalnya adalah sabil. Jangan ikuti jalan-jalan. Artinya jalan yang melenceng, jalan yang bengkok, jalan yang tergelincir begitu banyak. Tapi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Yang masih ada keraguan dalam dadanya bahwasanya di luar sana begitu banyak orang mengaku ahli sunnah, semuanya betul, dia keliru besar. Jalan menuju Allah cuma satu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lain daripada al-haq kecuali itu adalah kebatilan. Kita lanjutkan masih pada bab yang bab yang pertama, akhir dari bab yang pertama ini. Al-khamis yang kelima. Ini alasan yang kelima atau visi dan misi disyariatkannya boikot dalam agama Islam. Setelah kita baca 1, 2, 3 dan 4, kali ini yang kelima. Al-khamis yang kelima, i'ta'u dhamanatin lis-sunani min syaibatil bid'ah wa madakhalatiha li safa'is sunani wallahu a'lam. Kata beliau yang kelima adalah memberikan jaminan semacam ada garansi atau asuransi. Untuk apa? Untuk sunnah-sunnah, itu adalah jaminan bagi sunnah-sunnah dari hal-hal yang bisa menyusup dari kebid'ahan, untuk tetap menjaga agar sunnah itu bersih, suci dan murni. Di antara maksud dan tujuan ditegakkannya boikot kepada ahlul bid'ah adalah jaminan untuk sunnah tetap terjaga bersih, suci, murni dari kotoran-kotoran dan noda-noda kebid'ahan. Kalau pintu satu ini ditutup, memboikot ahlul bidah, tidak disyariatkan, niscaya setiap pelaku kebid'ahan berbicara dengan kebid'ahan dia, kemudian tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah, akan campur baur yang namanya sunnah dengan bid'ah, akan campur baur yang namanya hitam dengan putih, akan campur baur yang namanya madu dengan racun. Makanya televisi dan misi bahwasanya ada yang tegak berdiri dari kalangan al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Terjagalah sunnah agar tetap suci bersih. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, kita ingin tanggaskan satu hal, bahwasanya permusuhan antara kita nasional ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah bukan karena perebutan tanah, bukan karena berantem ingin merebut masjid, bukan karena itu, tapi lillahi ta'ala. Karena apa? Karena mereka mau merubah agama Allah Subhanahu wa taala, dan ahli sunnah yang jujur tidak ridho Allah Subhanahu wa taala agamanya dirubah. Agama Allah diganti, ditambah, dikurangi. Ini porosnya. Bukan karena mereka mengambil jatah dunia kita, mereka mengambil madu, kemudian mendapatkan banyak pendapatan, kemudian kita ahli sunnah karena tidak meminta, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapati. Bukan karena itu, bukan karena perebutan tanah, bukan karena memperebutkan harta, bukan karena berlomba-lomba untuk mendapatkan masjid, bukan ingin mendapatkan simpati dan empati dari mad'u wa illa lillahi ta'ala, karena mereka merubah agama Allah Subhanahu wa taala, dan kecemburuan ahlus sunnah tidak mau, tidak ridho, tidak terima hal tersebut. Pada cetakan ini beliau tutup sampai di sini, yakni sampai penulis Syekh Bakar Abu Zaid. Wa illa pada cetakan yang lain kita lihat ada sedikit tambahan, satu alinea penukilan yang penting kita akan baca dari penerbit yang lain. Kita akan baca karena pentingnya. Lanjutan dari poin yang kelima terakhir ini, semacam perkataan pendukung akan poin yang kelima ini. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Battah rahimahullah ta'ala fi Ibanah, dan berkata Imam Ibnu Battah
Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dalam kitab Al-Ibanah. Kita dapat redaksi. Nah, jilid 1 halaman 390. Kata Nabi Ibnu Battah, "I'lamu ikhwani, ketahuilah saudaraku, anni fakkartu fi sababil ladzi akhraja aqwaman minas sunnati wal jama'ati wa tarrahum ila al bid'ati wasyana'a wa fathi babil baliyati ala afidatihim wa hujiba nurul haqqi an basiratihim fawajadtu dzalika min wajhain." Kata Imam Ibnu Battah rahimahullah taala, ketahuilah saudaraku bahwasanya ketika aku memikirkan tentang satu sebab yang mengeluarkan sekelompok kaum dari lingkaran sunnah dan jamaah. Kita ulangi, kata Imam Ibnu Battah, ketahuilah saudaraku ketika aku memikirkan tentang satu sebab yang mengeluarkan sekelompok kaum dari lingkaran sunnah dan jamaah, kemudian yang menjerembabkan mereka ke dalam bid'ah dan kehinaan, yang menjerumuskan mereka ke dalam kebid'ahan dan kehinaan karena meninggalkan sunnah dan jamaah. Wa fathi babil baliyati ala afidatihim, serta sebab juga yang membuka pintu malapetaka ke dalam hati-hati mereka, musibah masuk ke dalam hati mereka. Apa sebabnya? Wa hujiba nurul haqqi ala basiratihim, serta terhalanginya cahaya al-haq. Mereka terhalangi untuk melihat cahaya, yang mana cahaya al-haq lebih terang daripada cahaya matahari. Tapi terhalangi. Apa sebabnya kira-kira? Kata beliau, "Fawajadtu dzalika min wajhain," aku dapati hal tersebut ternyata kembali kepada dua sisi. Kembali kepada dua sebab, kembali kepada dua faktor alasan. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-bahtu wat tanfir. Al-bahtu wat tankir wa kasratus su'ali amma la ya'ni wa la yadurrul aqilu jahlahu wa la yanfa'ul mu'minu fahmahu. Alasan yang pertama adalah mereka membahas, memperbincangkan, terlalu banyak bertanya akan hal-hal yang tidak penting, yang mana seorang berakal tidak rugi ketika tidak mengetahuinya, serta orang yang mukmin tidak akan mendapatkan kemanfaatan apabila dia memahaminya. Itu lagi alasan yang pertama penting boleh sebutkan. Alasan kenapa itu sebagian sekelompok kaum lari dari sunnah dan jamaah, malah terjerumus ke dalam bid'ah dan kehinaan, serta membuka peluang pintu malapetaka masuk ke dalam hati mereka dan juga menghalangi cahaya al-haq masuk ke dalam dada mereka. Alasan pertama adalah mereka terlalu berdalam-dalam membahas, mencari tahu, bertanya akan perkara-perkara yang tidak penting. Yang mana perkara tersebut adalah tidak akan merugikan orang berakal apabila tidak mengetahuinya, serta tidak memberikan manfaat kepada orang mukmin apabila tidak memahaminya. Perkara yang tidak penting. Ini pertama. Wal akhir, alasan yang kedua, mujalasatu man la tu'man fitnatu wa tufsidul qulubu suhbatuh wa tufsidul quluba suhbatuh. Alasan yang kedua adalah duduk dengan orang-orang yang kita tidak merasa aman dengan fitnah mereka. Orang yang menyebarkan syubhat, orang yang menyebarkan kebatilan. Nah, orang seperti ini kita takut. Kita takut untuk merusak hati kita. Makanya jangan duduk dengan mereka, jangan didekati. Wa tufsidul quluba suhbatu, serta duduk dengan mereka akan merusak hati. Ini sering kita dengar dari ulama kita mengatakan bahwasanya al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah, hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Yang beli maksud siapa? Al-Imam Ibnu Battah, yang beli maksud adalah ahlul bid'ah. Jangan coba-coba untuk duduk dengan mereka. Jangankan kita yang sedikit ilmunya,
Nah, minim semangatnya, kurang imannya. Coba-coba untuk duduk dengan ahlul bid'ah, para a'immah. Kita sebutkan para a'immah saja, imam kita terdahulu tumbang apabila duduk bersanding dengan ahlul bid'ah. Antum tahu? Nah, Imam Abu Bakar As-Sun'ani, Abdul Razak, pemilik Musannaf. Kita tahu tentang keimamahannya Imam Ahmad rahmatullahi, Imam Ahlus Sunnah. Imam ini gurunya Imam Ahmad, Abdul Razak As-Sun'ani. Beliau dituding bahwa terjerumus dalam fitnah tasyayyu'. Telah diberikan wanti-wanti untuk jangan duduk dengan Abu Ja'far Sulaiman Ad-Dubai. Dia Syiah. Imam Abdul Razak Abu Bakar As-Sun'ani rahimahullah ta'ala Ahlus Sunnah. Imam Ahlus Sunnah. Namun ketika duduk kemudian diberikan teguran bahwa jangan duduk dengan dia, diberikan alasan bahwasanya orang ini akhlaknya bagus. Perhatikan, dari sisi mana dia memuji? Dari sisi akhlak. Akhlaknya bagus, santun, sopan. Dengan berjalannya waktu akhirnya Imam Abdul Razak terpengaruh dengan akidahnya, dia akhirnya dikatakan dengan akidah tasyayyu', dia lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Akhirnya terjerumus. Perhatikan siapa dia imam. Wah, kita siapa kita? Ilmu kita yang dangkal, semangat kita belajar pun minim, keimanannya pun kurang, mau memberanikan diri untuk duduk dengan ahli bid'ah, jangan pernah. Jangan berani-berani. Yang sampai hari ini kita bisa bermajelis 106 sama berenam satu majelis, esok salah seorang antara kita pergi ke sana, pergi ke sini, akhirnya membenci Ahlus Sunnah, membenci dai Ahlus Sunnah, membenci bahkan As-Sunnah, akhirnya keluar dari kata Ahlus Sunnah yang beliau telah beri wanti-wanti kepada kita. Kemudian juga perhatikan tentang satu hal, Imran bin Hittan. Ahlus Sunnah. Nama dia disebutkan dalam salah satu perawi Imam Bukhari, Imran bin Hittan. Diuji bahwasanya dia memiliki tampang yang biasa-biasa saja. Kemudian ditawari dengan seorang wanita cantik jelita hanya saja berpemikiran khawarij. Diberitahu bahwasanya jangan nikah dengan dia, jangan coba-coba. Engkau bisa digiring untuk terjerumus ke dalam bid'ah khawarij. Dengan begitu berani dan nekatnya mengatakan bahwa tidak aku yang akan menggiring dia masuk ke dalam lingkaran Ahlus Sunnah. Akhirnya menikah. Apa yang terjadi? Berikutnya dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, seorang kaliber khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Karena apa? Mau main-main dengan bid'ah. Akhirnya meninggal dalam kebid'ahan. Khalas. Yang telah mendengar majelis ini insyaallah tidak akan pernah lagi berhubungan dengan ahli bid'ah. Dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat. Baik itu kekerabatan, hubungan kekerabatan ataupun tidak, ada hubungan silaturahmi, tinggalkan mulai dari hari ini karena kita telah mengetahui tentang fawaid yang penulis bawakan kepada kita, bahayanya duduk majelis dengan ahli bid'ah. Barakallahu fikum jami'an. Pilih satu jalan, jangan bercabang. Kalau mau ke ahlul bid'ah silakan ke ahlul bid'ah, jangan kemari. Tapi kalau mau kemari, putuskan hubungan dengan mereka. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Setelah kita selesaikan materi yang pertama, alhamdulillah, yang kita tutup dengan pembacaan perkataan Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, terlihat seperti ini barakallahu fikum, majelis Ahlussunnah sedikit, majelis Ahlussunnah sedikit, tapi ketika keimanan mereka besar, ketika jujur dalam bermanhaj, terlihat besar di hadapan musuh, meskipun dengan jumlah sedikit. Kita pernah membaca tentang sirah-sirah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam berperang. Anda tahu sendiri tentang jumlah personil di perang Badar, perang yang paling pertama kali Allah pertemukan antara kaum muslimin dengan musuh bebuyutan mereka.
orang musyrik. Jumlah musuh 1000. Sedangkan kaum muslimin hanya 300. Ada 1:3 atau 1:4. Tapi apa hasil akhir dari perang Badar? Musuh kalah. Kaum muslimin menang dengan jumlah yang sedikit. Jadi jangan pernah minder dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Apa rahasianya? Dengan izin Allah dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini rahasianya. Kenapa kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar? Bersabar. Dengan jumlah sedikitnya mereka bersabar di atas kemiskinan, bersabar di atas dikucilkan oleh sekian banyak musuh, bersatu padu dari seluruh arah. Bersabar. Jadi menang dan kalah bukan dilihat dari jumlah personil, tapi kuatnya keimanan. Kemudian barakallahu fikum jami'an, datang lagi perang yang kedua, perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang perang Uhud. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alaihi beliau jujur dalam mengatakan bahwasanya perang Uhud seri. Meskipun kita jumpai di atas kertas Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, gigi seri beliau patah, dahi beliau terkena benda tumpul mengucurkan darah. Hampir-hampir beliau mati. Kemudian para sahabat kibar di perang Uhud meninggal dunia seperti Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya terjadi tanpa kekalahan. Namun Imam Ibnu Qayyim membela poin yang tepat mengatakan pada perang Uhud adalah seri, draw. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran tentang perang tersebut, perang Uhud, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah tutup dengan ayat ini. Jangan bersedih hati. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa hina dan jangan bersedih hati ketika terjadi mungkin seri di perang Uhud. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang yang tertinggi in kuntum mu'minin, syaratnya apabila kalian beriman. Apabila kalian beriman. Keimanan yang membuat kaum mukminin itu kuat. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa luka, mereka pun luka. Artinya sama. Mereka ada terbunuh, di Nabi SAW juga ada sedikit luka. Hanya saja bedanya adalah kalian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak. Kalian punya kedekatan dengan Allah, itu yang membuat kalian memiliki nilai lebih daripada mereka. Kalian Ahlus Sunnah dengan jumlah kalian sedikit, kalian memiliki kedekatan dengan Allah karena kalian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah minder. Ini yang membedakan. Nah, kita akan baca bab yang kedua, kata penulis, al-mabahasu tsani anwa'ul hajar. Materi yang kedua, macam hajar atau boikot. Misalnya ada beberapa macam. Di sini kita bedakan bahwasanya di mana kita tempatkan macam yang pertama, di mana kita tempatkan macam yang kedua. Jenis yang pertama, jenis yang kedua. Jangan sampai tidak memahami akan hal ini, akhirnya campur aduk. Akhirnya sembrono, serampangan dalam menempatkan hajar. Ini kita katakan pada mukadimah bahwasanya akhirnya Ahlus Sunnah dihajar. Wah, apa salah mereka? Ternyata ditengok hanya permasalahan pribadi. Kemudian Ahlul Bid'ah malah diajak berteman, ngobrol dengan begitu mesrahnya di telepon. Kita akan baca apa yang beliau maksud dengan macam beragam dari jenis hajar. Wahya thalathatun. Jenis hajar ada 3.
Al-awwal yang pertama adalah al-hajru diyanatan. Yang pertama boikot terdapat nilai agama. Hajar yang ini adalah ada aturan mainnya di dalam agama. Pendapatan pahala pelaku yang menegakkannya. Beliau terangkan, ay al-hajru li haqqillahi ta'ala. Hajar menurut agama yaitu hajar demi kepentingan Allah Ta'ala, bukan kepentingan kita, kepentingan Allah. Bukan hak kita, bukan pribadi kita yang kita bela, tapi kepentingan Allah. Jadi kalaupun seandainya terjadi amarah atau emosi, bukan karena pribadi kita, tapi lillahi ta'ala, marah karena Allah. Sebelum kita lanjutkan apa beliau maksud, perhatikan tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yantaqimu li nafsihi, innama yantaqimu lillahi idan tuhikat hurmatullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah membalas hanya karena pribadi beliau yang dicela. Pribadi beliau dicela, beliau tidak pusing, tidak urus. Mau dikatakan jelek, mau dikatakan benar kepada hal-hal yang kita baca dan nukil dari Al-Quran, dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan dukun, dikatakan pendusta, dan seterusnya. Dia tidak pernah membalas akan hal tersebut. Lanjutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innama yantaqimu lillah idza tuhiqa hurmatullah." Beliau balas karena Allah apabila hak Allah yang dilanggar. Ini hajar dan bentuk agama. Wa huwa min amali ahli taqwa fi hajri sayyi'ah wa hajri fa'iliha mubtadi'an aw asiyan. Keterangan tambahan dari penulis bahwasanya ini adalah menghajar atau memboikot karena kepentingan Allah. Dan ini adalah praktek amalan ahlu taqwa. Orang-orang yang menegakkan ketakwaan. Orang-orang yang menegakkan ketakwaan. Pelaksanaannya seperti apa? Fi hajri sayyi'ah, dalam memboikot kejelekan. Wa hajri fa'iliha, serta memboikot pelaku kejelekan. Kejelekan menurut agama, bukan kejelekan menurut pribadi kita. Kejelekan menurut agama. Kesalahan, kekeliruan. Baik itu, pelakunya adalah baik itu pelaku kebid'ahan ataupun pelaku maksiat. Pelaku kebid'ahan ataupun pelaku maksiat. Beliau tidak singgung tentang orang kafir. Ilah akan datang nanti penjelasan dari penulis juga tentang kenapa tidak menyebutkan orang kafir pada boikot yang satu ini. Ini jenis yang pertama, memboikot karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kepentingan Allah. Memboikot karena kepentingan Allah. Wa hadha an-naw'u min al-hajri lil-fujjari ala qismain. Masih menggunakan perincian lagi, perincian jenis hajar yang pertama. Dan jenis yang ini adalah jenis menghajar kepada orang-orang yang durjana, pelaku dosa. Dengan dua jenis. Macam yang pertama, hajar agama, tertuju kepada orang yang durjana, pelaku dosa, terdapat dua macam di dalamnya. Yang pertama, hajru tark, boikot meninggalkan. Nanti kita meninggalkan akan sesuatu, akan datang nanti landasan hukumnya berupa hadis. Meninggalkan, karena makna dari hajar, boikot, secara bahasa dia adalah hajar, hijr, artinya meninggalkan. Makanya seseorang yang tinggal di negeri kufur disyariatkan untuk hijrah ke negeri Islam.
Jadi mana hajar secara bahasa artinya meninggalkan negeri kufur kepada negeri Islam. Makanya orang meninggalkan negeri kufur ke negeri Islam namanya muhajir, yang meninggalkan. Karena secara bahasa hajar artinya adalah meninggalkan. Dan yang dimaksud pada urutan yang pertama ini adalah secara umum, bimakna hajrus sayyi'at wa hajru qurana'is su' alladziina tadurruhu suhbatuhum illa lihajatin aw maslahatin rajihatin. Makna hajar yang pertama adalah meninggalkan kejelekan serta teman duduk yang buruk. Meninggalkan, mereka ditinggalkan. Jadi secara umum siapapun mereka. Bisa jadi dia adalah sunni salafi. Tapi ketika berteman duduk dengan dia buruk, orang ini kita hajar dia dalam bentuk maknanya tinggalkan dia. Tidak bagus bergaul dengan dia. Karena mungkin memiliki cara bergaul yang tidak baik. Kemudian bisa jadi sifatnya akan menular kepada yang lain. Atau sebagian orang yang mungkin dorornya umum karena kaum muslimin bisa jadi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Seperti katakannya, tinggalkan majelis kami, engkau nggak cocok di majelis kami, mengganggu yang lain. Namanya hajar. Bukan hajar mubtadi, tapi ketika dia ada doror kepada yang lain, mengganggu, entah ribut di majelis, kemudian kita katakan tinggalkan majelis. Nah, ini maksud boleh. Teman-teman yang pada hajar jenis yang pertama ini maknanya tarik, meninggalkan. Baik itu meninggalkan kejelekan atau pelaku kejelekan. Ditinggalkan dia. Nanti tidak dipergauli. Dijauhkan dari majelis. Menjauhkan teman duduk yang jelek. Yang mana persahabatan dengan dia bisa mencelakai. Ada sebagian orang juga. Mungkin kita punya anak. Kemudian ada anak ikhwah yang lain. Ternyata terlihat anak itu nakal. Nah, meskipun dia kan ahlus sunnah wal jamaah, kita larang anak kita untuk bergaul dengan dia karena dia nakal. Yang sampai anak kita tertular penyakit nakalnya. Nah, seperti ini namanya tark. Hajar yang pertama adalah tark, meninggalkan. Bisa jadi pergaulan dengan orang tersebut memudaratkan. Kecuali apabila ada kebutuhan atau hajat. Nah, kecuali bergaul dengan dia ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahatnya jangan. Ini sebenarnya masuk dalam bab yang kata dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul jalisis shalih wa jalisis su kahamilil mis wa nafikhil qiyam." Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, datang perincian bahwasanya penjual minyak wangi imma an tabta minhu wa imma ayyuhdiyat wa imma an tajid minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi permisalan tentang teman duduk yang baik, entah engkau beli dari dia. Atau kalaupun engkau tidak beli, bisa jadi dia menghadiahkan kepada engkau dan supaya kebaikan. Atau kalaupun tidak ada transaksi jual beli, dalilnya paling tidak engkau dekat kepada dia bisa mendapati wangi-wangi yang harum. Nah, sekedar wangi yang harum dari dia menyenangkan hati. Kalau permisalan teman duduk yang tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amma nafi'ul fir imma an yuhriqu thiyabak wa imma an tajid minhu rihan mumtinah. Teman duduk yang jelek, misalnya seperti pandai besi, engkau dekat kepada dia bisa membakar baju engkau. Bara api yang berterbangan bisa membakar baju engkau, melukai kulit engkau, buat melepuh bengkak, lebam dan semisalnya. Atau paling tidak engkau dapati dari dia bau yang busuk. Nah, ini meskipun bukan dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan pelaku maksiat, atau berkaitan juga dengan akhlaknya yang buruk, boleh untuk menjauhi diri kita dari dia. Karena dorornya besar kepada pergauli kita. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya pergaulan, ini mengetahui tentang hakikat pergaulan adalah kenali garam, fungsi garam pada makanan. Kalau garam tanpa makanan hambar, seorang tidak bergaul, orang dikatakan kaku. Kaum muslimin butuh bergaul. Namanya dia adalah makhluk sosial, butuh untuk bersosialisasi. Ada sholat jamaah, ada ta'awun, alal birri wat taqwa, ada jihad fi sabilillah. Enggak mungkin dia bergerak dengan sendiri. Makanan tanpa garam hambar. Sebagaimana juga garam terlalu banyak di makanan akan merusak makanan tersebut. Terlalu banyak bergaul akan menyia-nyiakan waktu dia.
akan menyebabkan waktu dia beribadah digunakan untuk bergaul. Waktu dia majelis ta'lim digunakan untuk bergaul. Waktu dia bersama keluarga malah digunakan untuk bergaul dengan terlalu banyak. Terlalu banyak garamnya. Maksudnya orang banyak garamnya terlalu asin dia. Kalau Allah Ta'ala karena mungkin pembacaan dalilnya kalau kita akan baca pada lain waktu. Pada waktu. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam pertemuan kita berbarokah ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dapat manfaat. Terima kasih atas kebenarannya di bidang Quran yang mengucapkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu